Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Ali Muzakir sebagai moderator dan teman-teman saya Nahda Fazira Putri, Muhammad Alifia, dan Indah Suci Maharani. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mutagenesis. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Nahda. Kepada Nahda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama adalah mutagenesis dan dampaknya pada makhluk hidup. Mutagenesis adalah proses perubahan DNA yang dapat menghasilkan mutasi gen. Mutasi merupakan proses perubahan permanen dalam materi genetik yang dapat mempengaruhi fungsi protein dan fenotip. DNA terdiri dari nukleotida yang mencakup fosfat, gula deoksiribosa, dan 4 basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dan selanjutnya proses terjadinya mutagenesis. Proses terjadinya mutagenesis yaitu secara spontan atau akibat mutagen. Mutagenesis dapat terjadi secara spontan atau diakibatkan oleh mutagen, seperti radiasi atau bahan kimia tertentu. Mekanisme mutasi yaitu melibatkan mutasi titik, inserti, delesi, dan mutasi kromosom dan mutasi genom yang dapat terjadi selama replika DNA atau pembelahan sel. Nah, selanjutnya peran mutagen dalam evolusi dan dampak pada fenotyp. Kekuatan pendorong evolusi. Variasi genetik akibat mutagenesis merupakan kekuatan pendorong evolusi, memungkinkan seleksi alam mendukung sifat-sifat yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup. Yang selanjutnya, variasi genetik. Setiap perubahan dalam informasi genetik dapat menghasilkan karakteristik fenotipik baru yang dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Yang selanjutnya, jenis mutasi atau dampaknya pada kromosom. Mutasi titik dan pramsip mengubah basa nitrogen dalam DNA dapat mengakibatkan perubahan pada asam amino dan protein yang dihasilkan. Mutasi kromosom dan genom mengakibatkan perubahan struktur kromosom atau jumlah kromosom, dan juga dapat menimbulkan kelainan genetik serius. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nahda atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Alifia. Kepada Alif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah dampak mutasi pada makhluk hidup. Yang pertama, perubahan pada tingkat sel dan organisme. Mutasi dapat mempengaruhi sel dan organisme, mengubah sifat-sifat seperti warna bulu dan ukuran tubuh. Selanjutnya yaitu penyakit genetik. Mutasi yang mengakibatkan perubahan besar pada fungsi protein dapat menyebabkan penyakit genetik seperti anemia sel, sabit atau sindrom Down. Selanjutnya kelangsungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada adaptasi lingkungan. Makhluk hidup dengan mutasi yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi. Yang kedua ada jenis dan keparahan mutasi. Tergantung pada jenis dan keparahan mutasi, pengaruhnya dapat bervariasi dari tidak berbahaya hingga mengancam kelangsungan hidup. Selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada DNA, template, dan non-template. Yang kedua RNA, tRNA, mRNA, dan dRNA. Yang ketiga ada DNA polymerase. Yang keempat ada situs peptidil. Yang kelima ada peptidil tRNA. Yang keenam amino acid tRNA. Yang ketujuh ada situs aminoasil. Yang kedelapan codon mulai dan codon berhenti. Yang kesembilan antikodon, 10 GTP, 11 asam amino, 12 enzim aminoasil tRNA sintesis. Yang ke-13 ada smartphone. Yang keempat literatur. Baik,
saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alifia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil mutasi pada ekspresi gen dan protein. Yang pertama, mutasi insersi, penambahan T pada C. Setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi insersi yang terjadi penambahan basa timin setelah basa sitosin, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA, dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, sehingga protein yang dihasilkan yaitu tidak ada start codon atau tidak ada asam amino metionin. Yang kedua, mutasi delesi, penghapusan T pada C. Setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi delesi, yaitu penghapusan basa timin di kodon ke-9, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA. Dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, sehingga perubahan asam amino yang dihasilkan yaitu tidak ada start codon. Yang ketiga, mutasi substitusi, gantian G pada A. Setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi substitusi, yaitu penggantian basa adenin menjadi guanin di kodon ke-7, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA, dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi sehingga perubahan asam amino yang dihasilkan, yaitu tidak ada stop codon. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah karena telah memaparkan materinya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata selama presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.